bin Husin Asgaf yang kami hormati dan kami muliakan, dan wabil khusus kepada seluruh jajaran manajemen PT Soring Agro Asia Korborindo, wabil khusus Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas beserta seluruh pengurus, dan juga tidak lupa kami sebut seluruh dan semua undangan yang hadir pada siang hari ini, bapak-bapak ibu yang kami hormati. Pertama-tama mari kita senantiasa mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, karena pada siang hari ini kita semua masih bisa hadir dalam majelis yang mulia ini dalam memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kedua kalinya salawat dan salam semoga teraturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Insyaallah kita senantiasa tergolong umat beliau dan yang nanti akan dapat syafaat beliau di yaumil qiyamah ya rabbal alamin. Ketiga kalinya kami selaku pembawa acara mewakili Takmir Masjid Al-Ikhlas mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Izinkan kami membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjut yang kedua yaitu sambutan yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Yahya selaku Ketua Takmir Masjid. Lalu acara utama yang ketiga yaitu Mau'izatul Hasanah yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Husin Asgaf dari Bangil Pasuruan. Dan yang keempat yaitu doa dan penutup. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, mari kita awali dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mari kita mengucapkan semoga acara pada siang hari ini berlangsung khidmat dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyati yang disalihkan di rumah Allah subhanahu wa taala. Usunah hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas kepada Ustadz Muhammad Yahya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul muhtaram wal mukarram al-hadirin Abdul Qadir bin Ahmad bin Husin Asgaf dari Darul Ihya Ulumuddin yang kami hormati, juga jajaran pengurus Serikat KSPI, dan yang kami hormati pula jajaran manajemen PT Soring Agro Asia, dan para semua yang berbahagia. Tidak panjang kata, untuk sambutan kami selaku pengurus masjid ya. Di sini kami sengaja mengambil tema transformasi diri dalam membangun karakter unggul dengan meneladani semua sumbernya dalam kehidupan dan dunia kerja. Ya. Semoga dengan pikiran hikmah yang nanti akan dikupas tuntas oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bisa menyirami hati kita yang lurus dan dalam ilmu, dan yang senantiasa membutuhkan satu petunjuk dan bimbingan dari Al-Habib dan juga para ulama semuanya. Semoga jalan kita ke depannya menjadi jalan yang lurus yang senantiasa dalam keridhaannya. Dan kalau untuk yang terakhir kalinya adalah tak lupa saya secara pribadi dan juga mewakili pengurus semuanya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan, support dan semua sumbangsih dari
jajaran manajemen dari PT Sorini Agro Asia yang sehingga kita bisa menyelenggarakan acara ini dalam keadaan lancar dan sukses. Dan juga kami mewakili panitia memohon maaf apabila di sana masih ada banyak kekurangan dan masih banyak yang perlu disempurnakan. Semoga ke tahun-tahun ke depannya akan kita menjadi lebih baik lagi. Amin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Menuju acara utama yaitu Mau'izatul Hasanah, insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Husain Segaf dari Malik Pasdual, ditutup dengan doa. Kami mewakili panitia dan pengurus takmir mengucapkan beribu-ribu terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dan kurangnya atas perjalanan acara ini. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita semua bisa berkumpul bersama di tempat ini di Masjid Al-Ikhlas PT Sorini. Mudah-mudahan insyaallah hadirnya kita tempat ini mendapatkan keberkahan dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, tentunya setiap momen, setiap kejadian bisa membawa pengaruh kepada diri kita. Makanya dalam ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah kita dianjurkan untuk memperingati setiap momen-momen yang penting dalam Islam. Kenapa? Karena ketika kita memperingati momen-momen kejadian-kejadian yang penting, itu pasti akan membawa pengaruh dalam hidup kita. Banyak orang-orang yang mengeluh stres, gundah hatinya, merasa hampa hidupnya. Ini pasti karena kurang mengikuti peringatan-peringatan hari besar Islam. Mengapa? Karena kita memperingati hari-hari besar Islam, di sini kita akan mendapatkan cerita-cerita, nasihat-nasihat yang bisa mendinginkan hati kita, yang bisa memberi semangat hidup kita, yang bisa memberi semangat kita dalam bekerja dan beribadah. Makanya para mufassirin, ahli tafsir Al-Quran menjelaskan, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Hati akan menjadi tenang dengan mengingat Allah. Para ahli tafsir mengatakan,
bukan hanya mengingat Allah yang bisa membuat hati menjadi tenang, tapi mengingat Nabi Muhammad SAW itu juga bisa membuat hati tenang. Mengingat para sahabat Nabi SAW itu juga menenangkan hati, membuat hati menjadi tentram. Mengingat keluarga Nabi Muhammad SAW itu juga bisa menenangkan hati. Coba kita lihat bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW. Beliau punya seorang putri yang dicintainya yang bernama Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah ini hidupnya sederhana. Hidupnya sederhana. Padahal kalau dilihat ayahnya adalah seorang nabi, Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW ini kalau diperkirakan kekayaannya sudah sangat luar biasa, fantastis. Hanya saja kekayaan Nabi SAW itu tidak disimpan, tidak dihitung-hitung. Tapi melihat posisi Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin besar umat Islam, itu sudah menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang sangat kaya raya, dikelilingi dengan banyak harta. Mengapa? Karena para raja-raja di zaman itu mereka semua memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad SAW. Raja Persia, Raja Abyssinia, dan beberapa raja-raja yang lain. Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan ghanimah. Ghanimah artinya rampasan perang. Ketika memenangkan peperangan, maka harta milik musuh menjadi milik pemenangnya. Itu juga Nabi SAW mendapatkan. Tapi karena Nabi Muhammad SAW bukan tipikal orang yang suka menghitung-hitung hartanya dan suka mengumpulkan hartanya, sehingga banyak orang yang mengira Nabi Muhammad SAW adalah orang miskin. Ini keliru. Kalau ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang miskin, ini perlu diluruskan. Bahkan Imam Malik mengatakan orang yang mengatakan Nabi Muhammad miskin itu harus dihukum, harus dicambuk. Kenapa? Ini penghinaan. Karena sebenarnya Nabi Muhammad SAW adalah orang kaya. Loh, kok di cerita-cerita Nabi Muhammad SAW itu mengganjal perutnya dengan batu karena lapar? Nabi Muhammad SAW itu tidur di alas tikar. Ini semua dilakukan beliau dengan keinginan beliau yang ingin hidup seperti orang yang miskin. Jadi beda. Ada orang yang miskin karena keadaan, ada orang yang miskin karena memang pilihannya ingin hidup seperti orang miskin. Sampai dengan jauh-jauh sudah. Kadang-kadang kita lihat beberapa mal-mal besar, di toko-toko besar, di hotel-hotel yang mewah, ada orang bawa mobil mewah tapi pakai celana murah, pakai sandal jepit. Cobaan kita berarti orang ini memang milih ingin bergaya seperti orang miskin, tapi orangnya kaya. Biasanya kalau yang kaya terus pakai sepatu bling-bling, pakai cincin lengkap semua, jari dikasih cincin, kalau emas dipakai semua, HP-nya pakai yang paling bagus. Ini biasanya kaya anyaran, sugi anyaran, sugi anyaran. Nabi Muhammad SAW beliau kaya tapi memilih hidup seperti orang miskin. Putrinya Sayyidatina Fatimah pernah meminta kepada ayahnya, wahai ayahku,
saya minta berikan saya satu pembantu, membantu di rumah saya, untuk membantu saya membersihkan rumah, untuk membantu masak. Bagaimana Nabi SAW menjawab, wahai putriku, cukup engkau berzikir sebelum tidur, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 30 kali, 33 kali, itu mencukupi engkau daripada seorang pembantu, dari kasih pembantu. Bahkan suatu saat anak Nabi Muhammad SAW pergi ke rumah putrinya Sayyidatina Fatimah, tidak dibukakan pintu oleh putrinya, sehingga Nabi SAW heran, kenapa wahai putriku? Kata Sayyidatina Fatimah, wahai ayahku, kalau engkau sendiri maka aku persilahkan masuk, tapi kalau engkau bersama orang lain, aku tidak berani membukakan pintu, karena baju yang aku pakai adalah baju yang satu-satunya, dan itu ada sobek dan jahitan. Aku tidak mau auratku terlihat. Jadi pakai baju satu-satunya, nggak ada baju lagi, itu pun penuh dengan robekan dan jahitan. Beliau tidak bisa keluar, takut tampak auratnya. Ini pelajaran penting. Jadi menutup aurat itu bukan butuh kain banyak, enggak. Baju seadanya, tapi tertutup. Karena sekarang banyak perempuan-perempuan bajunya satu lemari, tapi tetap pakai baju yang pendek-pendek, minim-minim. Pakai baju yang pendek, yang minim. Ini bukan karena nggak punya baju. Bajunya banyak, tapi memang nggak ada kehendak niat untuk menutup aurat. Sayyidatina Fatimah tidak memiliki baju yang cukup, yang ada untuk ganti baju, karena bajunya satu-satunya. Ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya, ditanya oleh ayahnya, wahai putriku, bagaimana keadaan hari ini? Wahai ayahku, aku dalam keadaan sakit, dan bertambah sakit, keadaanku semakin sakit karena aku hari ini belum makan. Bagaimana jawaban Nabi Muhammad SAW? Wahai putriku, sabarlah, sabarlah, aku lebih mulia daripada engkau. Sampai saat ini sudah 3 hari aku belum makan. Sabarlah. Ini pelajaran yang penting supaya kita ini menjalani hidup jangan melihat ke atas. Jangan melihat ke atas. Kalau kita melihat ke atas, tidak akan pernah kita bersyukur kepada Allah. Kita melihat keadaan orang yang di bawah kita. Sudah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa makan, bisa minum, cukup keadaan kita. Ini sudah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha aminan fi sirrihi, orang yang di rumahnya keadaan aman. Maksudnya apa keadaan aman? Gak ada yang mengetok pintunya dengan keras. Siapa yang berani ngetok pintu keras? Dan kolektor. Siapa yang berani ngetok pintu keras? Pinjol. Pinjol. Ketika kau aman di rumahmu, gak ada yang ngetok, gak ada yang nagih hutang, itu kata Rasulullah SAW, engkau seperti memiliki dunia seisinya. Enak, hidup tenang, minum kopi, seruput, enak, pakai pisang goreng, tapi nggak punya uang. Ini minumnya mewah, 1 gelas 55.000 di kafe yang mahal,
utangnya tak baca, kreditannya tak baca. Kenikmatan hidup ketika engkau tidak punya tanggungan, ketika tidak punya hutang. Mu'afan fi badani, dia dalam keadaan sehat, anak istrinya juga sehat, bisa menjalani aktivitas, anaknya bisa sekolah, istrinya bisa masak. Ini seperti memiliki dunia seisinya. Apalagi diberi oleh Allah kecukupan rezeki. Ini yang nikmat yang perlu kita syukuri. Banyak kita lihat tulisan-tulisan di truk gitu ya. Kalau harta itu untuk kebutuhan itu mencukupi, rezeki untuk kebutuhan itu mencukupi. Tapi kalau untuk memenuhi keinginan berapapun tidak akan cukup. Seumpama sampai punya ATM di rumah sampean, nggak bakal cukup kalau menuruti keinginan. Karena keinginan kita itu sangat banyak. Bahkan dalam benak kita sekarang insya Allah mungkin ada, kalau dihitung di data, ada ratusan ribuan impian yang belum tercapai. Nabi SAW pernah menggambarkan, beliau menulis garis di tanah. Garis ini nggak terlalu panjang, garis pertama. Garis yang bawahnya lebih panjang melewati yang di atasnya. Kemudian beliau mengatakan, beliau bersabda, hada insan wa hada ajaluh. Ini ajalnya manusia, garisnya pendek. Wa hada amaluh, sedangkan ini adalah keinginannya, cita-citanya lebih panjang lagi. Maka kalau kita menuruti keinginan, gak akan pernah selesai. Maka pelajaran daripada Isra Mi'raj, kisah Nabi Muhammad SAW adalah kita harus berusaha menjadi manusia yang neriman, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua istiqamah, dan mudah-mudahan kita diberi qanaah, dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah hidayah dan taufik, diberi oleh Allah ma'unah, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa kita bekerja dengan semangat sehingga kita mendapatkan rezeki yang halal, dan mudah-mudahan kita semua diberi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. جعلنا الله لكم يستوجب الشفاعة ويرجو بذلك رحمة ورحمة. اللهم محمد هذا النبي الطاهرين السابق السابقين على منهج القوي، اجعلنا من خيار أمته واسترنا بدم قرنته واحشرنا بزمرته واستعمل ألسنتنا ونصرته ولكن متمسكين بسنته وطاعته وباسم على ربه وجماعته. اللهم إنا الجنة والنار والقبور وانزلنا معه في قصورها فإنه أحب ينزلها وارحمنا يوم يشهد الخلائق وترحمنا. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغالين عنك ولا عنك المسلم. اللهم لا تجعل في مجلسنا إلا وسلم بماء توبة ذنوبا وسلمت بالله من ذنوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخواننا عنه القضاء والوصول إلى الصيام فلا نؤمن من سوء بساعة من قبلها.
اللهم ارزقنا اللهم ارحمنا يا سيدنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح كما سمعنا اللهم اجعلنا للذاكرين ولنعمة الشاكرين واليوم لقائك من الذاكرين وعنا بدعاء المشهورين وإذا توفيتنا فتوفنا والمكتوبين ولا مكتوبين ومنا أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة يوم الدنيا والسالمين اللهم اجعلنا سجدا لمن شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربنا وعلى وشرنا الرواية وداء اللهم لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا والمهاجرين ودولة الحقوق علينا ولمن يدعى خيرا في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأقرب والأقرب إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ورافع الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.